Islam itu penuh cinta. Bunda Nada, Bunda Lisa, ini arisan barang. Saya juga sebetulnya kurang mengerti nih sama arisan barang. Jadi ngumpulin ya, kalau arisan barang tuh Bang gini Bang. Gimana? Kumpulin uangnya, kemudian tapi diterimanya itu bukan uang lagi Bang, tapi dengan barang. Yang beliin barang anggota arisan? Ya silahkan siapa-siapa aja. Gitu ya, Bun, ya? Yang penting yang dapatnya adalah barang gitu ya. Jadi kumpulkan uang, kemudian diterimanya barang. Dalam Islam ini memang masuk ke dalam ranah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat ulama. Kenapa? Karena kalau uang jelas, dikumpulkan berapa, diberikannya berapa. Itu kan bisa dihitung secara mudah. Betul. Kalau barang ini yang harus diperhatikan satu, harus kesepakatan dari semua anggota. Jadi semua anggota harus suka, semua anggota itu harus mau dan tahu bahwa nanti dia akan mendapatkannya yaitu barang. Karena kan arisan ini perjanjian atau akad awalnya adalah pinjam meminjam. Iya. Ya, jadi jangan sampai mengeluarkan uang tapi kok diterimanya barang. Kalau orang salah satu pihak tidak mengetahui maka zolim. Oke. Jadi semua anggota harus mengetahui barangnya apa, ya. Kemudian yang kedua, nilainya pun harus sama. Berapa nilai yang dikeluarkan, maka yang diterima pun juga harus sama. Nah, cuma memang kenapa ini masuk ke ranah yang sebaiknya dihindari karena yang namanya barang dengan uang ini kan sulit ketemu angka yang equal, angka yang pas. Karena dikhawatirkan ada kurang atau bahkan ada yang lebih sehingga ada kezoliman di situ. Itu yang kedua. Ya, jadi boleh asalkan betul-betul nilainya sama. Dan yang ketiga, barang yang diarisankan itu bukan barang-barang yang diharamkan. Dan juga barangnya adalah barang yang nilai naik turunnya tidak cepat. Kalau panci kan insya Allah mah stabil ya. Kemudian tidak boleh juga mengarisankan barang yang sekira-kiranya makanan-makanan nih Bang yang cepat untuk rusaknya misalnya. Kadang-kadang ada yang begitu mungkin ya. Jadi arisannya ngumpulin uang kemudian dijadikan mohon maaf misalkan barang-barang sayuran misalnya gitu misalnya. Nah itu kan di bulan sekarang dengan bulan yang selanjutnya ini kan pasti ada perbedaan. Harganya nah itu beda, harganya beda. Jadi betul. sangat-sangat berhati-hati. Kalau memang kita mau arisan-arisan barang betul-betul harus detail, harus nilainya sama, semua anggota memahami dan betul-betul harus akadnya jelas. Iya. Sangat hati-hati. Kalau emang arisannya emang rice cooker, empok satu, empok kedua sama. Betul. Rice cooker juga. Ntar yang satu bulan pertama rice cooker, bulan kedua centong. Nah, mereknya beda aja udah bikin kecemburuan. Betul, karena arisan itu Bun. Ngomongin centong mama seneng banget. Iya, mereknya harus sama, bener. Karena yang namanya arisan harus terbuka. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena itu kemaslahatan bersama. Kalau ada arisan yang tertutup itu harus ditanda tanyai besar. Nah, udah arisannya uang aja Bu, uangnya bisa buat beli barang. Nanti lama-lama arisan barang, arisan hewan-hewan peliharaan. Ayo kita beli landak mini yuk arisannya. Kayak gitu-gitu ya. Emang kalau uang lebih enak Bang, karena kebutuhan orang masing-masing kan berbeda ya. Bisa beli juga. Betul, kecuali kalau memang sudah sepakat semuanya suka sama suka silahkan. Landak mini ya lucu ya. Ayo kita bikin arisan landak mini. Ya Allah. Landak mini jinak gitu. Bun. Bunda. Iya. Masih Anda baper silakan. Ayo mumpung kita masih ada di sini nih. Ayo. Oh iya. Luapkan pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Asina dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kebayoran Baru Blok S, Jakarta Selatan. Masya Allah. Baper gak Bu? Baper Bunda. Iya cakep. Saya mau nanya nih ya, Ustazah. Kan kalau kita mau umroh, kan uang kita besar kan? Nah kita belum punya uang. Tapi ada taklim tuh mengadakan umroh, arisan umroh. Arisan umroh. Arisan umroh sekarang Nah, itu. Bang. Baru dengar juga ini saya. Nah, bagaimana saya mau nanya, bolehkah
orang arisan umroh? Hanya itu pertanyaan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ini modelnya yang nanya ketua majelis taklim. Iya. Udah fasih banget. Assalamualaikum. Masya Allah. Jadi arisan umroh. Memang orang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh tuh bukan seperti kewajiban lagi, tapi sudah menjadi cita-cita. Jadi bagaimanapun caranya kita pengen ikutin. Betul apa betul? Betul. Bagaimana dalam Islam memandangnya? Yang pertama, yang namanya arisan itu akarnya pinjam meminjam. Apabila nilainya sama silahkan, tapi namanya ONH ya, ongkos naik haji ataupun umroh itu kan lain-lain. Kadang empok dapat bintang 3, yang atau bintang 7. Kagak ada. Puyeng ya? Iya, pusing 7 kali. Udah ya. Ya. Lain-lain, pastikan paketnya sama atau tidak. Biayanya bagaimana. Kalau misalkan Bunda dapat yang paket 23 juta katakan. Tapi ternyata bulan depan atau tahun depan berubah. Ya dolarnya naik. Iya hotelnya pindah, iya dapat tiket pulang pergi, ya emang tiket pulang pergi. Iya. Pastiin kalau mau umroh dapat tiketnya pulang pergi apa enggak. Kadang-kadang kita berangkat doang kagak pulang-pulang. Atau pulang doang nggak pergi-pergi. Iya, ya. Bagaimana dalam Islam silahkan yang pertama tetap samakan nilainya. Kalau misalkan wah nggak bisa nih kalau sama, ridho nggak nih semua anggotanya kalau nanti nambah lagi. Nah itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, keberangkatan kita menuju tanah suci adalah bagi orang yang istitoah. Orang yang mampu. Jadi kalau memang kita mampu nabung sendiri, cicilin atu-atu ya. Ada loh di Kerawang tukang kangkung bisa berangkat ke tanah suci. Sama kebun-kebunnya dijual. Waduh, jual kebun namanya. Jual kebun. Iya haji mah ada linasab karena keturunan bang. Bapaknya kaya, engkongnya kaya, anak mantu cucu ngabring berangkat ke tanah suci semua. Tuh nasab, emang turunan. Kedua kasab, usaha nyicil kita kumpulin. Ada lagi nih nasib ya. Doa sama Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah lil wal Madinah lil haji wal umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Udah puas dengan jawabannya dong. Insya Allah. Ada lagi yang mau baper silakan. Siapa lagi nih? Waduh. Widih. Naik banget. Semangat nih. Boleh, Bunda Iya, silakan. Bun. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Lapar dong. Iya. Ini Bun, ada sedikit nih curhat ya, dikit aja. Oke. Kan nama saya Wadi Fatmah, lengkap. Ya. Fatmah. Baper ya. Ma. Dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Iya. Blok S, Kebayoran Baru. Oh. Iya, provinsi Provinsi DKI Jakarta. Iya. negara Indonesia. 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 Takutnya Iya. dari Wuhan sono. Bun, kode pos berapa kode pos? 12 Iya, ada. Iya. Iya. Ini ya Bun, saya punya permasalahan nih. Ceritanya beneran sih. Saya dapat duit nih dari suami saya nih. Iya. Suami saya kerja, terus saya dapat duit nih. Nah terus saya bingung ya, teman-teman saya ada main arisan. Ya kan, sebenarnya sih nggak boleh ya aku main arisan. Terus diam-diam aku main arisan duit suami tanpa bicara sama suami. Boleh nggak sih Bun? Ikut arisan diem-diem. Betul. Berarti pertanyaannya ya. Bunda ngapain nggak diem-diem nanyanya? Heeh. Udah ketahuan nama suaminya. Iya ya. Oh ya nih langsung ya? Iya tuh, dada-dada, mana kamera dada. Ibu siapa tadi? Wadi Fatmah. Ibu Ibu Fatma. Sekarang kita udah datengin suami ibu. Kabur langsung. Padahal suaminya bilang tadi nggak usah ikut-ikut Nggak usah ikut arisan, arisan. tapi diam-diam tetap ikut Arisan. Kan karena supaya care sama teman-teman gitu. Iya. Biar gaul. Menjalin silaturahim. Kayaknya takutnya dibilang gak gaul gitu. Gak ya. gaul. Nah. Tapi uangnya dari suami dikasih ke Ibu Fatma. Nah, nanti kita jawab setelah yang satu ini aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda.
Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu